sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang sudah pernah dikeluarkan di masa lalu. Artinya, sunk cost tidak relevan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Contohnya, jika kamu membeli tiket konser seharga Rp500.000 dan di hari H kamu sakit, uang tiket konser tersebut adalah sunk cost. Yang kedua ada biaya tunai. Biaya tunai adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan digunakan untuk produk ataupun operasional. Ibu, saya sudah habiskan 20 juta untuk renovasi toko lama, tapi hasilnya sepi pembeli. Kalau saya pindah, berarti itu hilang sia-sia. Apakah saya harus bertahan di sana? Bu, itu namanya sunk cost. Jadi biaya yang sudah dikeluarkan tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi uang 20 juta itu diabaikan saja atau bagaimana, Bu? Betul, yang penting sekarang adalah melihat ke depan. Misalnya sewa di lokasi baru ini 3 juta per bulan. Itu biaya tunai karena benar-benar harus dibayar dengan kas. Lalu apa yang harus saya bandingkan? Bandingkan biaya tunai dengan potensi pendapatan. Kalau di lokasi baru penjualan naik, biaya sewa 3 juta itu bisa ditutup dan malah menghasilkan laba. Kalau tetap di tempat lama, Anda justru bisa rugi lebih besar meski merasa sudah berinvestasi di sana. Jadi sunk cost itu memang harus ikhlas ya? Persis seperti itulah prinsip akuntansi manajemen. Fokus pada keputusan yang relevan, bukan biaya yang sudah hangus. Baiklah, saya akan pindah ke lokasi baru. Lebih rasional meski nggak buat melepas biaya lama. Keputusan tepat, Bu. Beri biaya lama jadi pengalaman, bukan penghalang. Kesimpulan, sunk cost adalah biaya yang sudah dikeluarkan di masa lalu dan tidak bisa kembali lagi, sehingga tidak relevan untuk dijadikan dasar keputusan bisnis. Sebaliknya, jika biaya tunai adalah pengeluaran nyata yang benar-benar harus dibayar dari kas perusahaan dan langsung mempengaruhi kondisi keuangan. Dalam praktiknya, pengusaha harus mengabaikan sunk cost dan lebih fokus membandingkan biaya tunai dengan potensi pendapatan di masa depan agar keputusan yang diambil rasional, menguntungkan, dan tidak terjebak pada kerugian yang lebih besar.